Salatullah, salamullah. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah. Banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Rusak. Nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Datang dari Kalau tidak percaya, buatlah. Lah, saya pemuda umur 25 tahun. Wow. Mau menikah 3 bulan lagi. Amazing. Mohon nasihat ilmu biar bisa jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama, istrimu itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang banyak orang salah jawab. Pak, iya, itu bini bapak. Iya, gimana jumpa dulu? Entah salah sambung. Pak, ya itu bini bapak. Iya, gimana jumpa dulu? Aku sebetulnya tak mau nikah sama dia. Ditangkap satpam kami kemarin. Mulai sekarang, Pak, itu siapa? Biniku. Gimana bapak jumpa? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kami. Begitu. Pak Ustadz di luar tema. Dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh Pak Ustadz? Jodoh yang disukai oleh keluarga Pak Ustadz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik, tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda,
Aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan Ambang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? Dua. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu, kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku. Ayah saya tak mau nerima calon saya, Pak Ustadz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku, Pak Ustadz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak, Pak Ustadz. Sukunya suku Melayu, Pak Ustadz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustadz yang pandai bahasa Jawa, biar dia yang merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita, tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan Ustadz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare apik wis perang-perang denor atau kau kene. Niki ono anak muda iki wah apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang nipiro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak, Pak Ustaz. Cari orang Ustadz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biado alak kita sasudena. Oh lo masudeng. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustadz bahasa Minang yang pandai. Eko rancak mana? Kau ada orang rancak eko. Lai karena apa aja nyok? Balancik-lancian air dapurnya ke rumah awak. Umur saya tidak muda lagi. Kelihatan dari tulisan. Tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda. Saya aja masih suka. Masih suka selfie, pakai celana jeans, kaos dan lain-lain. Apakah haji saya, ibadah sedekah saya gugur? Pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? Menutup. Tidak disyaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu, kain jenis. Nah, pakai celana jeans laki-laki ya, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit itu pahanya menjerit. Tolong. Tolong. Pakai baju kaos. Bedakan antara haram tak haram, antara etis tidak etis. Andai, ini berandai. Ustadz Abdul Somad datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm. Assalamualaikum. Haram atau enggak haram? Enggak haram. Etis apa enggak etis? Enggak etis. Maka pakaian etis peci koko. Kalau Habib pakai jubah, pakai sorban. Ustadz kenapa enggak pakai jubah, enggak pakai sorban? Saya kepanasan. Panas saya coba. Ceramah saya pakai jubah 2 lapis. Keluar dari situ basah semua. Bukan saya benci sunnah, enggak. Bagi saudaraku yang pakai sorban, sunnah pakai sorban. Silakan. Tapi kadang ceramah ini kan suara keluar, panas. Nah, itu dia. Di sini panas? Enggak. Di belakang AC hidup terus. Maka saya santai aja dari tadi. Nah, jadi bedakan antara pantas nggak pantas. Nah, Pak Haji pakai celana jeans, pakai baju kaos, haram apa nggak haram? Nggak haram. Pantas apa nggak pantas? Ikhtilaf nampaknya. Yang nggak boleh itu Pak Haji pakai celana pendek, itu baru nggak boleh. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu dulu waktu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Oh, itu nggak benar. Saya sampai 2:30. Ibu yang kepanasan sabar aja. Cepatlah ya Allah, 2:30 nih lama. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua padahal pacaran kan tak boleh Pak Ustadz? Mana saya tahu? Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua? Ini orang tua nih mestinya ditanya. Tolong bawakan surat ini kepada orang tua yang ngasih anaknya pacaran.
Kalau ada tetangga, sahabat, kerabat, nih saya tinggalkan khusus, kasih sama dia. Jadi, kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran? Orang tua jahil. Kenapa anak bapak-bapak kasih pacaran, Pak? Saya takut dia tak nikah nanti, saya takut dia tak laku, maka saya obral harga murah aja ini. Menyampaikan titipan pertanyaan dari saudara saya, apa hukumnya minum susu kuda liar? Saya naik kuda jinak, dipegang 4 orang. Bisa pula orang ini memeras susu kuda liar. Mau jumpa saya, mana orang yang bisa memeras susu kuda liar? Sedangkan kuda jinak mau pecah kepala orang di sipaknya. Pergilah ke Danau Buatan, jumpai Pak Al Makmur, tengok macam mana kuda. Itu kuda jinak tu. Ini kuda liar. Tak ada itu. Kambing punya susu, kuda liar punya nama. Tapi andai memang betul-betul ada, misalnya ditangkap mereka kuda itu, diikatnya kakinya, dipasangnya alat. Memang betul ada susu kuda liar. Bolehkah diminum? Boleh. Halal. Kuda halal. Ustaz pernah makan daging kuda? Ya, sate kuda saya makan. Habis makan tuh mau menyipak aja. Sate kuda. Kuda halal, boleh dimakan. Apakah malaikat itu memiliki detak jantung, Pak Ustaz? Yang ada dalam Quran hanya disebut sifat malaikat itu begini. Uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Masna 2, wasulasa 3, waruba, sayapnya 4, 2, 3, 4. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, satu lagi di barat, tenggelam dunia ini karena 2 kepak sayap. Makanya Nabi tak pernah menengok Jibril di atas bumi, tapi ditengoknya Jibril utuh sempurna waktu di Sidratul Muntaha, karena tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi menengok bentuk Jibril yang asli inda Sidratil Muntaha. Itu yang bisa saya jawab karena itu yang ada dalam Quran. Adapun tentang jantung nanti kita carikan. Pak Ustadz, saya ingin tahu sebenarnya Pak Ustadz orang Melayu apa orang Minang? Oh, dek ambo ceramah Batang Waswawa. Itu baru mendanga ambo ceramah di Padang. Kalau ibu danga ceramah ambonan di Jogja Batang, pripun kabare apik? Wis bilang-bilang dino ora teko kene ya. Bingungnya orang apa? Masalahnya saya pernah berdebat sama teman. Saya pernah bilang Ustadz adalah orang Melayu. Dia ada pula bilang orang Ustadz tu Batak Ustadz tu. Aku sebenarnya orang Batak, cuma sudah lama di Jogja, maka tak kentara lagi Batakku. Biniku pun kupanggil Zeng. Rupanya bilang Jeng. Saya orang Melayu. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saya orang Melayu. Apakah halal makan, minum, merokok di atas kubur? Kenapa mesti di situ? Macam tak ada tempat lain. Rumah makan ada, Minang Main Bau ada, Asam Podeh, Pondok Bau ada. Apa di kubur tu makan?